Sederet praktisi hukum menyoroti gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh terdakwa Nikita Mirzani terhadap dokter kecantikan Reza Gladys dan suaminya At-Taubah Mufid. Ya, seperti diketahui, gugatan Wan Prestasi senilai 114 miliar rupiah itu bukan yang pertama kali dilayangkan, melainkan yang kedua kalinya dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Sebelumnya, praktisi hukum menilai langkah Nikita Mirzani mencabut gugatan Wan Prestasi senilai 100 miliar rupiah terhadap Reza Gladys sebagai langkah yang tepat. Ya, sebagian dari mereka menilai gugatan Wan Prestasi itu memang seharusnya tidak dilayangkan karena dinilai tidak berdasar. Kendati Nikita Mirzani kembali melayangkan gugatan Wan Prestasi kembali, para praktisi hukum ini pun tetap menilai bahwa itu semua akan sia-sia. Ya, secara tidak langsung mereka mengatakan Nikita Mirzani akan kalah telak melawan Reza Gladys jika menggunakan strategi gugatan Wan Prestasi. Untuk mengetahui pandangan para praktisi hukum serta alasan di balik pandangan mereka, maka inilah 5 praktisi hukum yang menyoroti gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Diolipa Yumara menyebut gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys hanyalah usaha menjaring angin. Ya, menurut Diolipa gugatan tersebut akan sia-sia karena berdasarkan pandangan dari kacamata hukumnya, dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani, tidak ada kesepakatan kerjasama secara tertulis. Sehingga ia menilai gugatan Wan Prestasi itu tidak berdasar. Gugatan Wan Prestasi ini kan usaha menjaring angin, jadi sia-sia. Jadi apalagi nilai gugatannya besar. Nah, perkaranya kan pemerasan. Terus apa yang dia gugat? Nah, kalau yang digugat kerjasama, nggak ada itu kerjasama. Karena perjanjiannya nggak ada juga. Begitu, dan hubungannya juga nggak langsung lisan, jadi gugatannya nggak punya nilai sebenarnya. Jadi ini gugatan usaha menjaring angin, tapi boleh digugat gitu, tapi nanti nilainya juga nol. Nah, itulah gugatan seperti itu. Kita nggak tahu maksudnya apa menggugat itu, ya kan, soalnya kan perkaranya perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Nikita Mirzani kan. Tapi kemudian mencoba menggiring ke wilayah perdata yang memang kosong, jadi sia-sia. Praktisi hukum Rasman Arif Nasution menyebut gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys adalah gugatan yang menggantung. Ya, menurut Rasman, Nikita Mirzani seharusnya melayangkan gugatan Wan Prestasi itu jika kasus pidana yang menjeratnya sudah benar-benar diputus oleh majelis hakim. Karena jika gugatan tersebut dilayangkan kembali pada saat ini, ia menilai itu semua sama saja seperti gugatan yang sebelumnya pernah dilayangkan dan dicabut oleh Nikita Mirzani. Ya, saya kira, kenapa ya kemarin sudah gugat, cabut lagi. Kemudian daftar lagi. Yes. Tapi ini kan sekarang masih masuk di gugatan pidana. Kan sudah tidak ada saksi dari JPU. Enggak, maksud saya, kenapa tidak ditunggu saja selesai dengan putusan dulu, baru lakukan gugatan? Karena putusan itu nanti dengan fakta-fakta persidangan yang berlangsung selama persidangan di PN Jakarta Selatan itu akan sangat membantu bagi Fahmi selaku kuasa hukum untuk membuat ya poin-poin gugatan. Gantung menurut saya kalau sekarang didaftar ulang lagi, gantung. Tapi kalau itu pertimbangan mereka, ya mungkin itu upaya perlawanan, karena mungkin selama ini sidangnya itu beberapa minggu itu menguntungkan Nikita, tapi begitu ribut, gaduh, rame, lalu kemudian ada semacam pembatasan, ya mungkin pihak Nikita mungkin melihat peluang untuk melakukan itu, gugatan itu besar untuk dimenangkan, tentu begitu perhitungannya.
Praktisi hukum Riki Sitohang menyebut gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys berpeluang gugur. Ya, menurut Riki, jika Nikita Mirzani ingin melawan Reza Gladys secara hukum, Nikita Mirzani seharusnya melakukan strategi dengan melaporkan Reza Gladys dengan perbuatan melawan hukum. Riki menilai jika memakan strategi menggunakan gugatan Wan Prestasi, itu semua dapat berpeluang gugur terlebih kesepakatan kerjasama antara keduanya diyakini tidak ada. Nikita mengajukan Wan Prestasi kembali, berarti episode kedua. Ya. Kalau yang terdahulu itu 100 miliar, yang kedua ini 114 miliar. Kalau yang pertama itu termohonnya itu Reza, kepolisian dan kejaksaan kalau nggak salah ya. Sekarang ini termohonnya adalah Reza dan suaminya. Tinggal begini aja ya. Saya berbicara tentang akidah hukum ya. Ini kan peristiwa pidana sedang bergulir. Menurut hemat saya, sebaiknya setelah selesai putusan sidang pengadilan ini baru diajukan. Kalau dikatakan nih Wan Prestasi yang mana? Saya juga bingung. Lebih bagus dikatakan sama dia adalah PMH. Atau PMH nggak? Perbuatan melawan hukum, berbeda. Wan Prestasi ini kan berarti kesepakatan antar pihak tentang suatu ikatan perjanjian yang mana tidak dilakukan oleh salah satu pihak atau bahasa hukumnya itu ingkar janji. Itu namanya Wan Prestasi. Nah sekarang kalau sesuatu yang dilakukan itu ya bertentangan dengan akidah hukum dan berbau pidana, itu udah jelas Wan Prestasi itu gugur, nggak bisa berlaku. Biar kalian tahu semua itu media ya. Jadi sesuatu yang berbau pidana itu tidak bisa diajukan jadi Wan Prestasi. Berarti didahulukan hukum pidananya. Praktisi hukum Tony RM beropini jika gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan sia-sia. Ya, meski dalam hal ini kubu Nikita Mirzani sangat meyakini jika pihaknya akan menang melawan Reza Gladys melalui gugatan Wan Prestasi, Tony RM tetap beropini jika gugatan Wan Prestasi tersebut tak akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan harapan Nikita Mirzani. Tony RM juga menilai bahwa gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan tidak akan bisa menghentikan perkara pidana yang menjerat Nikita Mirzani. Ya itu menurut saya sih gugatan atau upaya yang sia-sia ya. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena mengenai Wan Prestasi ini kan sudah diuji oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat Nikita dilakukan penyelidikan ya atas laporan Dr. Reza Gladys, Nikita Mirzani itu kan menyampaikan kepada penyidik bahwa uang yang ia terima adalah jasa endorse, kan begitu? Nah, atau jasa suatu pekerjaan atas dasar kesepakatan lah. Nah, atas dasar itu kemudian penyelidik ini kan menyelidiki mana perikatannya, dituangkan dalam perjanjian tertuliskah kan? Nah, ternyata penyidik kemudian meningkatkan status penyelidikan tersebut menjadi penyidikan. Artinya status penyidikan itu ya naik ke tahap penyidikan itu berarti ada peristiwa pidana. Kalau ada peristiwa pidana berarti tidak ada perjanjian atau kesepakatan yang disepakati antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys atas suatu pekerjaan untuk endorse misalnya kan. Tidak ada. Menurut saya ya pengacaranya Nikita Mirzani ini kan dulu pernah ada ngomong bahwa minta agar penyidikan tuh di-hold dulu kan ya. Nah, menunggu gugatan Wan Prestasi. Nah, berarti itu artinya kalau dilihat dari pernyataan pengacaranya Nikita Mirzani itu salah satu upaya agar penyidikan ini berhenti dulu
sambil menunggu gugatan Wan Prestasi. Itu tidak bisa, itu menurut saya salah langkah, salah strategi ya. Kalau tujuannya seperti itu untuk menghentikan penyidikan ya, itu ada cara. Gugatannya itu kalau gugatan prapit ya, atau kalau tidak terima minta gelar perkara khusus kepada Wasidik kan, maka pasti itu akan menghormati dulu. Tetapi kalau gugatan Wan Prestasi untuk menghentikan nggak bisa sia-sia. Praktisi hukum Julianus Paulus Sembiring menyebut gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys adalah sebuah komedi belaka. Ya, menurut Julianus, syarat formil dalam gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani itu tidak terpenuhi. Sehingga gugatan senilai 114 miliar rupiah itu dianggap sebagai komedi belaka dan akan tetap sia-sia. Ya kalau misalnya bisa membuktikan itu, ya silakan saja. Tapi kalau kemudian tidak bisa membuktikan, sebagaimana tentang alat bukti dan pembuktian di perdata, saya pikir ini hal yang sia-sia kembali. Pertama, syarat formil tidak terpenuhi menurut kami. Kemudian hitung-hitungannya dari mana? Sehingga itu dapat dikatakan 114 miliar. Jadi ya kami anggap ini komedi-komedi lanjutan aja gitu ya. Jadi kita nikmati aja sinetron seperti ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.